saya Nur Maulidia dengan NIM 1701622146 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan beberapa rumus yang digunakan untuk mencari model indeks tunggal yang akan kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data price dari closing price sendiri dari Atap, Etik, Auto, dan IHSG. Ini semua didapat dari saham IDX ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke risk and return. Nah, gimana sih cara carinya? Yang pertama ini kita bisa atasnya ini kita pilih angka 00. Untuk IHSG bisa dikosongin aja. Lalu untuk yang harga selanjutnya kita bisa ketik sama dengan, lalu buka kurung, lalu kita ambil dari harga price ini, dari harga yang hari itu, lalu dikurang dengan harga hari sebelumnya, tutup kurung, lalu kita bagi dengan harga sebelumnya. Oke, dapat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tinggal tarik aja sampai data terakhir. Untuk yang etik pun sama, kita sama dengan buka kurung, lalu harga di hari itu dikurang dengan harga sebelumnya, lalu kita tutup kurung, lalu dibagi dengan harga sebelumnya juga, lalu di enter. Oke, ini bisa kita tarik juga ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti tadi, buka sama dengan buka kurung, harga sebelumnya, harga hari ini dikurang harga sebelumnya, tutup kurung, lalu dibagi dengan harga hari kemarin, dan bisa kita tarik juga. Oke, sama ya sampingnya juga ya teman-teman. Bisa kita tarik juga. Nah, kalau udah semua, kita mau cari E atau RI ini dengan caranya kayak gimana sih? Caranya tuh sama dengan average, lalu buka kurung, lalu kita tinggal blok nih dari data tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maretnya, lalu kita tutup kurung. Oke, ya teman-teman. Lalu kalau yang mau ke sampingnya itu tinggal ditarik aja. Nah, kalau yang variance gimana sih? Kalau variance itu sama dengan var, lalu kita buka kurung, sama kita blok juga dari data yang tanggal 1 sampai tanggal 31 nya yang udah kita cari tadi, lalu kita tutup kurung. Nah, selanjutnya sama, tinggal ditarik. Nah, kalau STDF gimana? Rumusnya STGV, lalu kita buka STDF ini atau standar deviasi ya, terus kita ketik rumusnya, lalu kita buka kurung, sama kayak tadi juga kita blok data dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 nya, enter, lalu kita tinggal tarik aja deh. Jadi gitu untuk mencari risk and return-nya. Nah, setelah tadi kita udah cari nih risk and return, tadi kita udah cari risk and return. Nah, sekarang kita akan mencari model indeks tunggal yang terdiri dari alpha, beta, dan varians. Di sini saya juga udah tulisin rumus yang akan kita gunakan untuk mencari alpha, beta, dan varians itu sendiri. Oke, kita mulai aja langsung dari yang pertama itu ada alpha. Untuk mencari alpha kita bisa menggunakan rumus intercept. Caranya itu sama dengan kita tulis intercept, lalu buka kurung. Karena kita mencari perusahaannya si Atap, maka kita akan mengambil dari perusahaan Atap yang dari risk and return,
yang ini kita blok dari tanggal yang 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Lalu kita titik koma dan dilanjut sama kita blok juga varian IHSG nya dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, untuk yang etik juga sama, intercept, buka kurung. Lalu karena kita mencarinya etik, jadi kita pakai data dari yang perusahaan si etik. Kita blok dari data awal sampai data akhir, lalu titik koma, lalu varian IHSG nya juga dari data awal sampai data terakhir, tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang auto juga sama, intercept, buka kurung, lalu kita ambil dari yang di data auto, lalu titik koma, lalu yang di data IHSG nya, lalu kita tutup kurung. Nah, untuk mencari yang beta kita bisa cari dengan kemiringan perusahaan dari IHSG, berarti kita memakai rumus itu sama dengan swap, buka kurung, sama kayak tadi kita blok data yang kita butuhkan, yaitu karena kita pertama atap, maka kita menggunakan atap, lalu titik koma, lalu kita blok juga varian IHSG nya, tutup kurung ya, enter. Lalu yang etik juga sama, buka kurung, swap, lalu kita buka kurung, kita blok datanya, titik koma, lalu blok data IHSG juga, kurung. Sama teman-teman yang auto juga kita pilih swap, tutup, buka kurung, pakai data yang auto, lalu titik koma, lalu yang data IHSG nya, lalu tutup kurung. Oke. Nah, untuk yang alpha sama beta ini udah, sekarang kita cari yang varians. Varians ini gimana sih? Di sini udah ditulisin kalau varians itu varian perusahaan dikurangi dengan varian IHSG dikali beta dan dipangkatkan dengan 2. Untuk varian kita bisa menggunakan rumus seperti itu, teman-teman. Sama dengan varian perusahaan yang akan kita cari, kan yang pertama atap. Berarti kita cari yang ini, varian yang atap, lalu dikurang dengan varian IHSG yang ini, lalu kita kali dengan beta yang tadi sudah kita cari ya ini. Buka kurung dulu, jadi dikali, kita langsung buka kurung ya, terus dikali sama beta yang udah dicari, tutup kurung, lalu dipangkatkan dengan 2. Oke, gitu ya. Terus yang etik juga sama, ini sama dengan dari varian etik, lalu dikurang dengan varian IHSG, lalu dikali, kita buka kurung dulu, dengan beta yang tadi sudah dicari yang di perusahaan etik, tutup kurung, lalu pangkat 2. Nah, yang auto juga sama dengan varian auto dikurang dengan varian IHSG dikali, lalu kita buka kurung dengan beta yang ada di auto, tutup kurung, lalu pangkat. Oke, jadi gitu untuk cari data model tunggalnya. Nah, tadi udah cari model tunggal. Selanjutnya kita akan mencari model indeks tunggal akhir yang terdiri dari E atau RI, lalu ada risk atau STDFI atau standar deviasi, lalu ada varians. Nah, di sini juga udah saya tulis
rumusnya masing-masing yang akan kita cari. Nah, setelah dapat, nanti akan mendapat keputusan kita akan lebih baik membeli saham ATAP, ETIK, ataupun Auto. Oke, yang pertama kita akan mencari E atau RI. Rumusnya itu alfa ditambah beta lalu dikali varian IHSG. Ya, langsung aja sama dengan alfa dari perusahaan ATAP yang ada di model tunggal ini, lalu ditambah sama beta yang ada di perusahaan ATAP juga, lalu dikali sama varian IHSG yang tadi ada di risk and return ini, yang divariansi. Lalu enter. Ini udah dapet yang perusahaan ATAP. Untuk ETIK dan Auto juga sama dengan model dari model tunggal yang alfa, terus ditambah sama betanya, habis itu dikali sama varian IHSG yang dari risk and return center. Yang Auto juga sama dengan model tunggal, kita ambil dari yang alpha auto, terus ditambah sama yang beta auto, terus dikali sama variansi IHSG. Oke, udah dapat. Sekarang cari risk atau standar deviasinya dengan cara varian IHSG dikali beta perusahaan lalu dipangkat 2, terus ditambah sama variansi perusahaan lalu dipangkatin setengah. Langsung aja rumusnya sama dengan varian IHSG yang tadi lalu dikali buka kurung beta yang di atap, berarti karena kita mau mencari yang di atap dulu di perusahaan atap, lalu tutup kurung pangkat 2 ditambah variansi IHSG lagi yang ada di risk and return, lalu dipangkatkan dengan 0,5. Yang dapat 0,92%. Untuk ETIK dan Auto juga seperti itu, sama dengan varian dari IHSG dikali beta perusahaan yang akan kita gunakan, karena kita mau gunain ETIK sekarang, jadi ETIK ini dikasih buka kurung, terus ditutup, lalu dipangkat 2, selanjutnya ditambah varian IHSG pangkat 0,5. Untuk Auto juga sama dengan varian IHSG dikali buka kurung beta dari perusahaan Auto, tutup kurung, lalu pangkat 2, lalu ditambah sama varian IHSG di pangkat 0,5. Oke, udah dapat. Selanjutnya untuk mencari variansi tinggal resiko dipangkatkan 2, jadi sama dengan variansi dari perusahaan yang akan mau dicari lalu dipangkatkan 2. Untuk ini bisa kita langsung seret aja. Nah, jadi keputusan yang didapat itu kalau dilihat dari angkanya, kita bisa membeli Auto karena persenannya lebih tinggi. Jadi ini kita tulis buy Auto. Jadi kita keputusannya adalah membeli Auto. Oke, karena tadi model tunggal udah, risk and return index tunggal akhir juga udah, sekarang kita masuk untuk bikin grafik pergerakan saham. Nah, di sini saya udah pindahkan data perusahaan ATAP, ETIK,
dan juga auto, beserta tanggalnya dari awal bulan Maret sampai akhir, sampai 31 Maret, sama angkanya juga yang dari si closing price ini atap, etik, juga auto. Ini udah saya pindahkan jadi satu-satu kayak gini, dan udah saya warnain juga. Oke, kita langsung bikin aja ya grafiknya. Yang pertama itu klik insert, lalu klik ini, line-nya kita mau pakai yang mana, terus pilih. Nah, untuk datanya kita bisa klik select data, lalu kita add. Nah, ini series name-nya kita bisa ganti jadi sesuai urusan ya. Yang pertama atap. Nah, untuk series value-nya yang ini kita masukin angka-angka yang ini. Kalau udah klik yang ini, lalu oke. Nah, untuk yang horizontal kategorinya bisa kita edit jadi tanggal ini ya, tanggal dari awal bulan sampai akhir bulan, lalu klik OK. Nah, udah tinggal klik OK. Udah deh, udah jadi. Karena ini udah saya warnain sesuai perusahaan, jadi kita ganti warnanya, yang atap ini jadi warna hijau ya. Oke. Udah tinggal sesuaiin aja mau desainnya yang kayak gimana. Nah, untuk etik juga, etik auto dan untuk etik dan auto juga seperti itu. Kita klik insert, lalu pilih line-nya, select data, add, series name-nya kita namain jadi etik. Untuk series value-nya yang angka ini. Oke. Dan untuk yang horizontalnya pilih tanggal lagi. Oke. Oke, etik udah. Etik juga warnanya kita sesuaiin ya, jadi warna ini. Nah, kita bisa taruh di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yang auto. Sama masih kita klik insert, lalu line-nya kita pilih, select data, kita tambahin data yang kita mau bikin. Series name-nya kita tulis auto karena perusahaannya auto. Lalu ininya kita masukin angka-angka ini. Klik OK. Selanjutnya kita yang horizontalnya nih, kita masukin tanggal dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Klik OK. Oke lagi. Oke. Nah, ini udah biru, jadi kita tinggal kita pakai ini ya. Terus desainnya kita samain kayak yang tadi. Dah, jadi deh. Untuk buat grafik kayak gitu aja. Sudah jadi grafik pergerakan saham di perusahaan atap, etik, dan auto. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke step yang terakhir, yaitu ranking. Jadi di sini saya udah pindahin data closing price dan tanggalnya. Closing price untuk perusahaan atap, etik, dan juga auto. Lalu di sini juga saya menambahkan kolom rank dan klasifikasi
Jadi kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama kita filter dulu untuk tanggal dan harganya. Ini kita blok, lalu kita klik short and filter, lalu klik filter. Nah, di harga ini kita klik yang tanda panah ini, lalu kliknya yang large to small. Nah, dia udah ke filter ya teman-teman. Terus untuk yang etik juga sama, kita filter dulu. Kita pilih yang largest to smallest. Oke, yang auto juga. Pilih yang largest to small. Nah, kalau udah, untuk klasifikasi kita tinggal masukkan rumus sama dengan if buka kurung harga closing price-nya dari perusahaan atap. Lalu misal kita mau nentuin kalau lebih dari 50 itu mahal. Jadi kita tulis kurang dari 50, lalu titik koma, mahal. Kita petik terus mahal, terus petik lagi, lalu titik koma, terus petik murah, lalu kita klik petik lagi, lalu tutup kurung. Nah, jadinya mahal karena dia ini udah lebih dari 50. Nah, kalau kayak gitu kita seret aja. Ini bebas ya mau nentuin harga mahalnya tuh tergantung kitanya mau berapa. Misal mau 70 atau berapapun bisa. Nah, untuk yang etik juga sama. Nah, untuk klasifikasinya kita tinggal klik. Kita tinggal ketik sama dengan, lalu if, terus buka kurung, terus klik harga closing price-nya, lalu lebih dari, misal di sini kita mau 360. Terus kita udah ketik 360, selanjutnya titik koma, petik mahal, titik koma, lalu petik murah, lalu tutup kurung. Nah, karena ini dia udah lebih dari 360, berarti klasifikasinya adalah mahal. Kita pilih. Nah, ini kan yang ada yang kurang dari 360 nih. Jadi dia murah karena dia harganya ini closing price-nya tuh kurang dari 360. Nah, yang auto juga sama dengan if buka kurung, kita blok yang harga closing price-nya lalu lebih dari, misal di sini mau 1.700. Terus ketik koma, lalu tanda petik kita tulis mahal, petik lagi, titik koma, petik, lalu murah, lalu tutup kurung. Nah, karena ini kita seret dulu ya. Nah, ini sebagian ada yang murah karena dia di bawah 1.700. Nah, untuk rankingnya ini tinggal kita tulis aja 1-21 karena tadi kita udah ngurutin harga dari yang terbesar sampai terkecil, dari etik, atap, etik juga auto. Oke, jadi sekian aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.